hari ini aku bertemu dengan Pak Dani dan hari ini juga aku akan menginterview segala sesuatu yang berkaitan dengan sastra. Boleh gak sih Pak, kita nih tahu Bapak ini sebenarnya siapa? Terus misalkan Bapak menulis buku tentang apa dan latar belakang Bapak seperti apa? Bolehlah perkenalan diri dulu Pak. Gimana? Oke Reva, aku Dani Ramdhani, kemudian dosen di Universitas Pamulang, khususnya mengajar mengampu di Prodi Sastra Indonesia. Kemudian pengalaman yang berkaitan dengan dunia kepenulisan, juga di dunia sastra. Secara umum basic saja saya punya penulis saja, ya. Menulis di bidang filsafat, menulis di bidang Islamic Studies, ya. Tapi sesekali ketika memang lagi jenuh, lagi boring gitu ya, atau bahkan lagi iseng gitu ya, saya suka nulis sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia sastra, baik itu puisi yang paling sederhana ya, ada quotes, ada cerpen, bahkan ada novel, atau kadang-kadang saya bersama teman-teman gitu, teman-teman yang lain itu mengeditori gitu ya. Dulu karena saya mengeditori kumpulan cerpen, kemudian saya memberi judul cerpen itu dengan judul Cinta yang Jatuh Hati yang Patah, ya, bisa Anjay, Cinta yang Jatuh Hati yang Patah. Nah itu kompilasi ada sekitar 17 cerpen yang ditulis oleh adik saya, namanya Bu Sulaiman. Nanti teman-teman bisa googling, bisa cek di Google. Nah, yang berkaitan dengan novel karyaku sendiri, itu saya akhir-akhir ini gitu ya, mencoba untuk secara fokus menulis satu novel berjudul Kisah di Awalan. Jadi itu novel yang berbicara tentang filsafat gitu ya, kemudian dituangkan dalam gaya bahasa populer sastra gitu. Kira-kira seperti itu Reva untuk prolognya. Ada pertanyaan lainnya Reva? Aku punya beberapa pertanyaan sih Pak. Pertanyaan pertama ya Pak, sejak kapan sih Bapak menyadari bahwa menulis adalah jalan hidup Bapak nih? Oke, pertanyaan yang sangat menarik. Saya mulai fokus menulis itu Reva di tahun 2012 mungkin ya, 2010 2011 itu saya baru belajar nulis. Kemudian karena faktor kebutuhan tanda petik ekonomi waktu itu, Ya. jadi menulis menjadi jalan pintas saya untuk mendapatkan uang. Wow. Waktu itu saya memang kerja di salah satu kantor berita, gitu ya, jadi wartawan. Belajar nulis dari situ tuh awalnya tuh, jadi wartawan. Kemudian ya itu sering sekitar beberapa tahun. Kemudian ya nulis opini, nulis artikel gitu ya, dipublikasi di media cetak, di media online. Nah itu jadi setiap apa yang saya tulis pada akhirnya dapat mampu untuk menyambung hidup saya di Jakarta waktu itu, khususnya di Jakarta. Keren banget sih Pak. Gitu ya, kesini ya menulis jadi kebiasaan. Oh, jadi kebiasaan. Menulis jadi tradisi, menulis jadi satu hari tanpa nulis itu hampa gitu. Wow. Jadi semuanya harus ditulis ya Pak ya? Ya betul. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada momen atau peristiwa tertentu yang membuat Bapak merasa saya adalah seorang penulis? Yes, pada akhirnya kan masing-masing dari kita itu mencoba untuk menanyakan apa potensi kita, apa hobi kita, apa keunggulan kita, bahkan apa kemampuan kita. Maka karena waktu itu skill saya belum bisa dijawab tuh, punya skill apa, dan juga kuliah di jurusan di prodi yang tanda petik tidak jelas katanya, karena filsafat waktu itu. Maka ya mau tidak mau ya menulis itu. Jadi dipaksa untuk bisa menulis. Ya pada akhirnya menulis jadi identitas. Menulis jadi ajang untuk membuktikan kreativitas. Dan juga menulis menjadi ajang mata pencaharian. Karena tadi sampai saat ini pun saya banyak mendapatkan menghasilkan uang gitu ya dari hasil menulis. Wah, keren banget ya Pak Dani ini. Terus bagaimana lingkungan keluarga, pendidikan, atau sosial yang mempengaruhi proses kreatif Bapak? Oke, kalau di
keluarga kayaknya nggak ada, karena memang waktu itu tradisi pendidikan di keluarga saya juga ya di kampung gitu, nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Tidak ada doktrin dari orang tua untuk rajin membaca atau rajin menulis ya. Bahkan mungkin buku bacaan di rumah juga pun di pesantren. Di pesantren waktu itu juga ya buku hanya kitab umum saja, buku-buku umum sangat jarang. Ya pada akhirnya yang mempengaruhi saya untuk bisa menulis ya ketika S1, khususnya di tahun-tahun 2012-2013 saya bikin komunitas namanya Kodok Inspirasi Usuludin Pius gitu ya. Itu sampai sekarang masih eksis. Kegiatannya cuma 3, baca, diskusi, tulis. Udah kemudian itu aja. Keren banget. Itu udah berdiri dari 2010 sampai 2025, sekarang masih ada. Udah 15 tahun. Wah, keren banget ya, udah 15 tahun, udah lama banget ya Kak ya. Berarti kalau misalkan secara pribadi ini menulis itu bukan berarti dari dorongan keluarga ya, apa berarti emang dari kemauan diri sendiri ya? Yes, jadi passion ini pada akhirnya passion yang saya temukan ketika saya S1 itu terlebih ya tadi. Kalau Rita pengen tahu sedikit cerita waktu S1, saya itu kuliah ada seminggu kan ada 7 hari ya. Iya, iya. Seminggu ada 7 hari, 3 hari saya kuliah, 4 hari saya kerja sebagai kuli bangunan. Kuli bangunan. Yes, Gimana tuh itu Pak? semester 1, semester 2, semester 3. Oh. Itu waktu itu saya kerja sebagai laden. Laden itu orang yang membantu hutan. Oh. Jadi saya menghidupi diri saya itu dari jadi kuli. Cuma pada akhirnya kan kerja fisik kan capek. Pada akhirnya tadi fokus ke dunia penulisan. Pada akhirnya ya saya baru tahu waktu itu bahwa dengan cara menulis saya mampu menghasilkan uang. Dan nggak perlu capek fisik Nggak ya perlu Pak? capek fisik. Akhirnya ya dunia kuli saya tinggalin gitu ya. Kemudian masuk ke dunia penulisan. Wah, Kayak gitu. keren banget sih. Terus apakah Bapak pernah merasakan krisis identitas dalam menulis antara keinginan pribadi dan ekspektasi pembaca atau penerbit Pak? Iya, kalau krisis identitas tentu setiap orang pernah merasakan. Momen di mana kita mempertanyakan sebenarnya aku ini apa, aku ini siapa, gitu. Kemudian mau ngapain dan mau kemana, sebenarnya itu kan pertanyaan dari krisis eksistensial seseorang. Iya. Ya di dunia penulisan juga sama. Banyak penulis yang mencoba untuk meramu, kemudian memformulasikan sebenarnya kayak basic aku tuh tulis itu gaya di mana. Atau tadi memaksakan nulis sesuatu yang kita tidak suka tapi pasar ada. Oh iya. Gitu ya. Akhirnya itu kita asik tulis, meskipun dalam saya kan penulis filsafat. Saya suka nulis filsafat, saya suka nulis yang pada petik konseptual gitu ya, abstrak. Tapi pasarnya gak ada. Lain halnya kalau kita tulis tulisan yang receh-receh tentang cinta-cinta. Oh iya, benar. Oh itu pasti bestseller. Iya, pasti bestseller ya. Dan itu saya coba buktiin di Wattpad waktu kemarin ya. Saya bikin novel filsafat ya, pembacanya sedikit. Pembaca sedikit, tapi Pembaca sedikit. bikin yang cinta-cinta gak Pak? Nah itu belum masuk ke wilayah situ ya. Bercerita tentang waktu masa SMA, SMP itu belum masuk ke dunia itu. Oh, belum masuk ke dunia itu. Terus aku juga mau tanya, sejauh mana pengalaman hidup pribadi Bapak yang mempengaruhi karya-karya yang Bapak tulis? Ada gak kira-kira? Secara mayoritas karya yang saya tulis berbau bersangkut pautan dengan dunia filsafat, khususnya filsafat Islam. Tentu yang mempengaruhi ya basic pendidikan, S1 filsafat, S2 filsafat, S3 juga filsafat. Maka kebanyakan tulisan saya, buku-buku saya, artikel-artikel saya ya erat kaitannya dengan filsafat. Namun sebelum saya jadi dosen gitu, saya berkenalan tuh dengan teman-teman yang masuk atau yang ada di komunitas sastra. Ada yang bisa bikin cerpen, ada yang bisa bikin puisi, ada yang bikin novel gitu ya. Saya belajar dari mereka ya. Karena tadi ada nuansa yang berbeda ketika kita di sastra. Jadi level tulisan tertinggi, kualitas tulisan tertinggi itu ya levelnya level tulisan yang berbau dengan sastrawi gitu. Terlebih memang tadi ada sastra profetik, sastra-sastra yang berorientasi pada kenikmatan intelektual, gitu, kepada kenikmatan rohania dan sebagainya. Nah, saya mencoba untuk masuk ke dunia itu dan beberapa karya sastra saya nanti ya, termasuk lanjutan dari kisah di awalan novel saya itu nanti ada series kedua dan ketiga itu trilogi sebenarnya. Pertama memang kisah di awala, yang kedua itu Akla di Sania, dan yang ketiga itu Hadza di Salisa. Nah, nanti saya orientasikan ke novel yang mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami, dan
meskipun pada akhirnya ya bobotnya adalah bobot filsafat gitu. Iya sih. Emang bahasanya kayaknya rada susah dipahami ya Ah, kalau itu. filsafat. Terus juga saya mau tanya bagaimana Bapak memaknai kesuksesan dalam dunia sastra. Memaknai kesuksesan dalam dunia sastra tuh gimana tuh? Ukuran kesuksesan tuh gak ada yang tahu gitu ya. Ukurannya ada di mana. Seseorang disebut sebagai sukses. Apakah karena ketika karya tulisnya jadi? Kan ada orang yang ada orang yang mendefinisikan sukses jadi penulis ya ketika tulisannya jadi. Oh betul. Ada orang yang mendefinisikan sukses menulis ketika tulisannya banyak yang baca. Benar. Ada juga banyak variatif. Ya saya juga belum menemukan, tapi ya sejauh ini gitu ya, titik kesuksesan saya definisikan bahwa saya bisa menulis dan tulisan saya bisa dibaca oleh orang, baik itu banyak atau tidak itu pembacanya. Saya lega. Saya lega, kemudian entah itu menghasilkan uang atau tidak. Saya baru kali ini menerbitkan buku gitu ya. Nulisnya capek, terjemahin susah. Terjemahinnya capek, ngeditnya capek, modalnya banyak. Belum balik modal, tetapi ya nikmat saja. Bagi saya itu sukses. Itu sukses. Walaupun belum balik modal. Belum balik modal nih, tapi udah merasa sukses. Yes. Udah bangga banget lah Karena ya. tadi ukuran dari seorang penulis itu mampu menghasilkan karya dengan selesai gitu ya. Penulis yang sukses adalah penulisan yang bisa selesai. Iya. Kayak gitu. Walaupun pada akhirnya secara orientasi kapital itu tidak berbanding lurus ya, whatever itu lain hal gitu. Terus dalam kondisi sosial dan politik saat ini nih Pak, apa yang membuat Bapak tetap semangat untuk terus menulis? Karena tadi menulis pada mulanya kan orang tuh bervariatif. Ada karena memang hobinya nulis, ada yang karena kebutuhan finansial. Ya. Saya satu di antara orang yang menulis karena kebutuhan finansial waktu itu. Tetapi seiring berjalannya waktu menulis yang menjadi habit, menjadi kebiasaan. Pada akhirnya nggak ada alasan lagi. Pokoknya alasannya itu alasan pribadi. Ya saya harus nulis. Bahkan ya saya selalu gelisah tengah malam gitu ya, nggak bisa tidur dan sebagainya. Karena tadi merasa, ngapain lagi ya? Kayak udah buka laptop, kemudian berkontemplasi, merenung gitu ya, kemudian tulis. Bahkan kalau nggak bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang panjang ya saya bikin quotes, bikin puisi gitu ya. Itu banyak saya juga bikin hal seperti itu. Keren banget ya. Berarti dalam kondisi sosial atau politik gimana pun Bapak akan tetap menulis. Tadi menulis pada akhirnya jadi dorongan, jadi semacam kebutuhan diri. Kayak gitu. Kalau nggak nulis lapar gitu kira-kira ya. Terus apa pendapat Bapak tentang perkembangan dunia sastra di Indonesia saat ini dari sisi penulis? Yes, kalau perkembangan sastra kan sekarang lagi dinamis lah ya. Sekarang tuh banyak sastrawan-sastrawan yang serius di dunia sastra, tapi memiliki market pasar yang kecil. Bahkan memang kualitas sastranya bagus, tetapi oleh mahasiswa tidak diteliti. Lain halnya banyak sastra-sastra yang populer gitu ya. Sastra populer, kemudian peminatnya banyak, kemudian banyak diteliti oleh mahasiswa. Nah saya hanya sebatas mengamati dunia persastraan seperti itu. Meskipun pada akhirnya sekarang itu harus nggak tahu ya tingkat. Saya belum menemukan lagi sastrawan-sastrawan yang memiliki kedalaman makna, kedalaman kata. Karena kan gitu, dari kemampuan dari sastrawan itu mampu menghadirkan magic dari sebuah kata. Itu kan kehebatan dari sastrawan, bukan hanya merangkai kata doang kan, tetapi dia merangkai kata-kata, kemudian ada magis, ada semacam kekuatan tertentu yang oleh pembaca ditangkap. Sapardi, kemudian Joko Nurbo dan sebagainya, itu sastrawan-sastrawan hebat. Nah, sekarang kira-kira di era kontemporer ini ya mungkin pada akhirnya karena gayanya berubah, medianya berubah gitu ya, orang semuanya bisa menulis, orang bisa mengakses apa-apa sekarang ya, sehingga pada akhirnya kesusahan kita untuk bisa menganalisis lebih dan memilih mana sastra yang berkualitas, mana sastra yang tidak. Apapun itu gitu ya, tetapi bagusnya adalah semua orang yang bisa menulis. Keren sih. Terus untuk pertanyaan terakhir nih Pak, kalau misalkan Bapak bisa nulis surat untuk diri Bapak sendiri, pertama kali menulis, kira-kira apa yang mau Bapak tulis buat diri Bapak sendiri?
mungkin kalau misalkan dulu tahun 2012-2013 saya bisa mengandaikan kondisi saya saat ini di 2025, saya akan menulis judulnya Teruntuk Aku di 2025. Nanti saya akan berpesan di tulisan itu, Dhani Ramdhani, gitu ya, kuatkan kakimu, kuatkan bahumu, gitu ya, bahwa di masa depan nanti kamu akan melewati banyak hal yang berat, akan melewati banyak hal yang terjal, yang berliku, gitu. Tapi apapun kondisinya, semuanya berhasil kamu lewati. Wah, keren banget sih. Itu bisa dijadiin quotes hari ini nih, guys. Keren banget, Pak. Terima kasih banyak ya, Ya. Pak. Udah menjawab semua pertanyaan dari aku. Semoga kedepannya semua buku-buku Bapak bisa bertambah sukses, banyak diminati orang, dan Bapak juga semakin lancar menulisnya, semakin jaya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, guys. Dah. Jadi gimbal. Terus kamu sama pertanyaannya? Beda? Coba lihat. Saya lagi mempresisi sekolah atau Ada minta waktu nggak? Udah. Di mana?